Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, jadi kali ini Bu Amel akan membahas tentang kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana pergantian kabinet dari kabinet Natsir sampai dengan kabinet Juanda. Kemudian pergerakan politik dari pembentukan partai politik, kemudian juga dilaksanakan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi, keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal ini sangat memprihatinkan nih. Karena apa sih? Karena pada rentan waktu itu Indonesia sedang ada yang namanya proses disintegrasi bangsa. Banyak pemberontakan dan gerakan separatisme yang ingin memisahkan dari Indonesia. Nah, gerakan ekonomi apa saja sih yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kekacauan ekonomi yang terjadi di Indonesia? Yuk, simak ya. Jadi pada intinya gerakan ekonomi nasional ini bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi nasional yang mengakibatkan perekonomian Indonesia ditopang oleh kekuatan asing dan etnis Cina. Oke, yang pertama adalah gerakan ekonomi banteng. Gerakan ini digagas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Pasti kalian gak asing ya, beliau ini adalah bapak dari negarawan sekarang, yaitu Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ekonomi yang kuat membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Gagasan tersebut dituangkan dalam wujud Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP yang disebut dengan Plan Sumitro atau yang sering dikenal dengan Program Ekonomi Banteng, dengan tujuan menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha Cina dengan memberikan bantuan kredit. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang kedua adalah Gunting Syafruddin. Program ini dicetuskan oleh Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan. Nah, gerakan ini dicetuskan pada tanggal 20 Maret tahun 1950. Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit negara nih sebesar 5,1 miliar. Wah, lumayan banyak ya. Dengan cara apa sih? Dengan cara memotong uang pecahan 5 gulden ke atas. Syafruddin mengambil kebijakan tersebut dengan memotong uang pecahan 5 gulden ke atas. Sebelah kanan untuk obligasi di bank dengan bunga 3% per tahun. Nah, kalau yang sebelah kiri digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebelah kiri kemudian ditukarkan dengan uang baru di bank. Yang ketiga adalah gerakan As-Saat. Nah, gerakan ini dimulai pada bulan Oktober tahun 1956. Pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Gerakan ini menimbulkan golongan anti-Cina dengan permusuhan dan pengerusakan terhadap toko-toko dan harta milik etnis Cina atau Tionghoa. Yang keempat adalah program Repelita ya, antara tahun 1956 sampai dengan 1960 yang disiapkan oleh BPN. Apa ini BPN? BPN merupakan Biro Perancang Nasional yang dipimpin oleh Insinyur Juanda. Nah, ini kemudian dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Tujuannya adalah untuk mendorong munculnya industri besar, perusahaan kepentingan umum dan jasa pada sektor publik ya. Jadi ini lebih ke kayak perusahaan-perusahaan untuk kepentingan jasa gitu ya, untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian statusnya digantikan menjadi milik RI. Contoh perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi ini ada PT Pelni, kemudian juga ada Garuda Indonesia. Selanjutnya adalah nasionalisasi The Javase Bank. Nah, nasionalisasi ini terjadi pada masa Kabinet Sukiman ya, kabinet setelah Kabinet Natsir, kabinet kedua pada masa demokrasi liberal. Kemudian pemilik saham dari The Javase Bank ini diberi kerugian sebesar 120% nih dari harga sahamnya. Nah, sejak 1 Juli tahun 1953
di Java Bank berubah namanya nih menjadi Bank BI, Bank Indonesia, dan secara resmi BI ini dijadikan sebagai bank sentral di Indonesia. Gubernur BI yang pertama adalah Syafruddin Prawira Negara. Selanjutnya adalah program Alibaba. Nah, program Alibaba ini diprakarsai oleh Mr. Ishak Cokro Adisuryo. Nah, fokusnya adalah untuk mengutamakan kaum pribumi. Sedangkan Alibaba maksudnya apa sih? Di sini Ali ini mewakili pengusaha pribumi, sedangkan Baba ini adalah mewakili pengusaha Cina. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun program ini ternyata masih gagal juga ya. Kemudian selanjutnya ada persetujuan finansial ekonomi atau persetujuan FINEK. Nah, persetujuan ini dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada waktu itu Indonesia mendelegasikan anak Gede Agung nih ke Jenewa, Swiss pada tanggal 7 Januari tahun 1956 yang menghasilkan kesepakatan 1. KMB atau Konferensi Meja Bundar dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK antara Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral saja. Dan yang ketiga adalah hubungan FINEK atau finansial ekonomi didasarkan pada undang-undang nasional. Nah, karena Belanda tidak mau menandatangani nih finansial ekonomi, akhirnya Burhanuddin Harahap membubarkan Uni Indonesia Belanda yang sudah dibentuk hasil dari Konferensi Meja Bundar. Nah, itu adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan negara kita pada masa demokrasi liberal. Keadaan ekonomi Indonesia kian memburuk setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia. Nilai ekspor masih tergantung pada jenis perkebunan saja nih. Indonesia pada waktu itu belum mempunyai barang-barang ekspor yang berkualitas selain dari hasil perkebunan. Nah, permasalahan jangka pendek yang dihadapi oleh bangsa Indonesia meliputi tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Nah, kalau permasalahan jangka panjangnya, pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Jadi tingkat kemiskinan di Indonesia pada masa demokrasi liberal ini masih sangat tinggi. Ya, karena utangnya juga masih banyak. Kemudian ya begitulah. Indonesia sudah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi di Indonesia. Nah, menurut kalian beberapa kebijakan yang sudah aku sebutkan tadi, mana sih yang paling cocok untuk mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia pada waktu itu? Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.